Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirana Salsabila. Sekarang saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai perubahan sosial. Jadi, pengertian perubahan sosial itu ada yang berdasarkan menurut para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Selo Sumarjan, yang dimana menjelaskan bahwa perubahan pada lembaga-lembaga pada suatu masyarakat akan mempengaruhi sistem masyarakat. Ya, jadi dalam suatu masyarakat itu terdapat lembaga-lembaga sosial. Jadi kalau misalkan terdapat perubahan dalam suatu lembaga sosial tersebut, otomatis akan mempengaruhi sistem masyarakat yang ada. Kemudian kedua yang menurut Kingsley Davis yaitu perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi sosial masyarakat. Jadi dalam suatu masyarakat itu terdapat struktur atau susunan di mana mereka itu saling mempengaruhi. Jadi apabila dalam suatu struktur itu terdapat perubahan, otomatis akan mempengaruhi fungsi dari susunan lainnya, kayak mempengaruhi yang lain juga gitu. Kemudian ada MacIver ya. Perubahan yang terjadi pada hubungan dan keseimbangan sosial. Jadi ya terdapat perubahan dalam hubungan yang mempengaruhi keseimbangan sosial juga gitu. Oke, next adalah karakteristik perubahan sosial, yaitu manusia itu tidak ada yang tidak berubah, pasti mengalami perubahan, yaitu. Terus kedua ada perubahan itu diawalin oleh perubahan-perubahan lembaga tertentu yang nantinya akan membuat lembaga-lembaga lain juga mengalami perubahan. Terus yang ketiga itu perubahan itu tidak bisa dibatasi oleh sesuatu hal yang benda atau spiritual kayak dukun gitu nggak bisa. Jadi kayak emang dia itu tidak bisa dibatasi karena kan biasanya ada timbal balik ya. Terus kemudian ada cara menyikapi adanya perubahan. Next selanjutnya adalah teori-teori perubahan sosial. Jadi teori perubahan sosial itu yang pertama adalah siklus atau spiral. Jadi dia itu bentuknya kayak gimana, jadi menjelaskan bahwa teori perubahan sosial sebagai sesuatu yang berulang. Jadi itu tuh gimana sih, kayak dulu tuh udah sempat ada, terus sekarang tuh jadi booming lagi, jadi kayak keluar lagi, jadi ada lagi, rame lagi gitu kan. Jadi kayak misalkan itu tren pakai celana cute bright, terus ada juga komunitas motor klasik. Kan itu dulu motor klasik kan motor lama ya, terus sekarang jadi kayak rame lagi. Terus ada kayak potongan-potongan rambut orang lama gitu, terus sekarang menjadi kembali rame lagi, jadi tren. Nah, terus selanjutnya yang kedua itu ada teori linear atau evolusi, dimana teorinya itu menjelaskan bahwa perubahan sosial itu relatif lambat, jadi dia butuh ada proses. Jadi teori ini tuh dibagi ada 3 tahapan. Jadi yang pertama itu primitif, kedua tradisional, ketiga modern. Dimana primitif itu dimana orang-orang tuh pada berburu. Terus kalau tradisional itu mulai adanya bercocok tanam, sedangkan modern itu mulai sekarang ini ada yang namanya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus selanjutnya adalah teori gerakan sosial. Jadi teori gerakan sosial itu tindakan bersama yang terorganisir dan didorong oleh ketidakpuasan. Jadi biasanya itu gara-gara orang tuh nggak puas gitu guys. Jadi ya itu. Terus dan biasanya ada tujuan dan kepentingan tertentu. Terus ada 4 tipe gerakan sosial, yaitu ada alternative movement, redemptive movement, terus ada reformative movement, sama transformative movement. Next, dari perubahan sosial yang keempat itu adalah teori fungsional. Jadi ini tuh ngejelasin kalau misalkan perubahan itu saling terhubung gitu. Jadi adanya perubahan dalam suatu bagian itu akan mempengaruhi bagian-bagian lain. Jadi kayak bagian lain. Contohnya tuh kayak sekarang tuh ada kantong belanja, terus ada penjualan produk sekarang online gitu kan, jadi perubahan gitu. Terus next ada teori konflik. Jadi perubahan ini terjadi karena adanya konflik pertentangan. Terus selanjutnya ada teori modernisasi, perubahan-perubahan negara terbelakang yang akan mengikuti jalan yang sama negara yang industrinya maju. Jadi kayak perubahan modernisasi ini tuh gimana, kayak
negara yang ketinggalan, yang dia tuh belum maju gitu, dia bakalan mengikuti negara-negara yang dia tuh udah maju. Jadi itu akan membuat terjadinya perubahan. Seperti itu. Next adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial itu ada perubahan berdasarkan waktu, terus ada berdasarkan ukurannya, besar kecilnya, terus ada perencanaan sama tidak perencanaan, terus ada perkembangannya, perubahan berdasarkan cakupannya gitu. Terus jadi kalau misalkan perubahan sosial yang berdasarkan waktu itu ada yang evolusi sama revolusi. Jadi evolusi itu yang lambat. Terus kalau misalkan revolusi itu cepat. Jadi kalau misalkan evolusi itu kayak jadi itu perubahannya tuh berlangsungnya tuh lambat. Jadi kayak modernisasi itu termasuk lambat sih, karena kan dia kan butuh proses juga gitu kan. Terus kalau misalkan yang revolusi itu kayak misalkan reformasi, ya apa sih itu ya, perubahan ya kayak ya itu, pokoknya perubahannya tuh cepat gitu. Terus ada yang berdasarkan ukuran itu ada besar, ada kecil. Kalau besar itu dia perubahannya tuh biasanya mempengaruhi banyak orang. Jadi kayak misalkan perubahan harga beras atau kenaikan segala macam itu kan mempengaruhi banyak orang. Terus kalau misalkan perubahan kecil itu cakupannya dia kecil, mempengaruhinya tuh tidak banyak, tidak semua orang terpengaruhi gitu. Terus kalau misalkan ada lagi perencanaan sama yang tidak direncanakan. Jadi kalau perencanaan itu ya emang dia tuh direncanakan adanya perubahan. Jadi kayak misalkan adanya kayak ke BPJS, KJP itu kan juga direncanakan gitu kan. Terus kalau misalkan yang tidak direncanakan itu perubahan akibat bencana alam, terus kayak pandemi itu kan nggak direncanakan ya. Jadi ya udah. Terus ada arah perkembangannya itu ada progres sama regres. Kalau progres itu jadi dia kayak meningkat gitu, kayak naik tingkat. Jadi kayak misalkan sekarang ini kan orang-orang dulu pakai jam tangan biasa, sekarang udah ada smartwatch. Terus ada terus ada motor yang tadinya pakai bensin, pakai ya gitu, sekarang ada motor listrik. Sekarang ada kereta biasa, sekarang ada kereta cepat gitu kan. Terus kalau yang regres itu dimana dia itu malah justru mengalami kemunduran. Jadi kayak ya contohnya itu adalah kayak modernisasi itu kan sekarang bikin adanya globalisasi gitu-gitu, itu kan buat orang jadi memiliki sifat yang individualis. Jadi kerjasama antara orang tuh biar kurang gitu. Jadi kayak menyebabkan kayak kurang aja. Terus next itu ada berdasarkan cakupannya itu ada struktural dan satu lagi lupa, sama perubahan proses ya. Jadi kalau misalkan struktural itu adanya perubahan di strukturnya itu akhirnya mempengaruhi si proses gitu. Terima kasih, bye bye.